Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Hartono, mahasiswa Pendidikan Geografi Aktif Muhamka semester 5 dengan NIM 1901095038. Maksud dan tujuan saya di sini yaitu akan mengadakan kegiatan PLP 1 atau pengenalan lingkungan persekolahan 1 yang bertujuan untuk selamat menyaksikan. Betul nggak sih? Apakah peraturan tata tertib yang ada di SMA N 111 Jakarta Utara sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh warga sekolah? Dan bagaimana sanksi yang diberikan jika ada yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah tersebut, Pak? Tahun lebih ini 1,5 tahun. Ini jadi anak-anak itu kalau seandainya ada perlu kegiatan ke sekolah, ya mereka harus menyerahkan protokol kesehatan. Itu seperti itu. Jadi untuk tata tertib yang berlaku pada saat normal ya itu seperti biasanya pasti ada ini sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Biasanya sanksi-sanksi itu ya ada tahap-tahapnya gitu. Tahapnya ada poin-poinnya biasanya di setiap sekolah. Apakah di sekolahan SMA 111 ini masih melakukan pembelajaran daring? Jika masih melakukan pembelajaran secara daring, apakah ada perubahan tata tertib yang dilakukan oleh peraturan sekolah? Dan ada perbedaannya setelah dan sebelumnya? SMA 111 itu sampai saat ini masih pembelajarannya daring ya. Ya perbedaannya ya dalam tata tertib ya, terutama dalam proses belajar, kegiatan belajar mengajar. Kalau di sekolah udah pasti kita bisa kontrol ya, karena langsung berhadapan dengan anak-anak. Tapi kalau daring itu kita hanya bisa mengontrol dari jarak jauh. Dalam hal ini perlu kerjasama dengan orang tua untuk mendorong anaknya supaya ikut pembelajaran secara daring semua mata pelajaran, jadi tidak membeda-bedakan. Jadi tata tertib di sini ya mereka harus ikut pembelajaran dari awal sampai terakhir setiap sesinya. Dan itu di SMA 111 saya lihat itu proses pembelajaran daringnya sudah berjalan maksimal karena terjadi interaksi yang intensif antara guru dengan peserta didik. Namun masih ada beberapa orang yang tidak mengikuti proses pembelajaran daring. Nah, itu biasanya guru akan melakukan tindakan atau misalnya dengan berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana supaya anaknya nanti berikutnya bisa ikut pembelajaran daring. Komunikasi dengan orang tua, kalau tidak ada perubahan, nanti akan dilakukan home visit, kunjungan rumah, sampai 3 kali. Ya, home visit 1, home visit 2, home visit 3, diikuti dengan surat pernyataan biasanya. Jadi, seperti itu. Tata tertib dalam pelajaran daring. Di samping itu juga mereka dalam proses pembelajaran juga memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Artinya dalam proses pembelajaran daring itu mereka tidak bisa seenaknya aja memakai baju pakaian bebas. Jadi mereka harus memakai pakaian sekolah. Usahakan memakai pakaian sekolah. Itu yang saya amati selama 1 bulan di SMA 111. Ya. Izin bertanya Bapak. Ya. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru-guru
pastinya seperti rapat briefing dia diadakan kapan dan tujuannya untuk apa, Pak? Oh, ini rapat briefing itu ya rutinnya diadakan sebulan sekali dengan guru-guru, dengan manajemen sekolah. Itu tujuannya untuk konsolidasi eh, kegiatan kita dalam 1 bulan. Dan biasanya kalau dengan manajemen itu konsolidasinya itu seminggu sekali. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam waktu segera mungkin, itu biasanya dilakukan konsolidasi. Nah, konsolidasi atau briefing ini bukan hanya dilakukan secara luring, secara daring, secara luring ya dua-duanya. Kalau dengan manajemen biasanya secara daring, karena manajemen itu bisa hadir di sekolah. Tapi kalau dengan seluruh guru, seluruh stakeholder yang ada di sekolah biasanya dengan daring briefing. Jadi tujuannya adalah untuk konsolidasi, menyamakan persepsi bagaimana program kerja yang sudah ada itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan secara maksimal, dan sekaligus mengevaluasi kekurangan apa yang terjadi pada saat pelaksanaan program tersebut dalam kurun waktu 1 bulan. Tapi dengan manajemen itu biasanya seminggu sekali, biasanya diadakan briefing, ya, bahas tentang masalah-masalah program-program yang direncanakan mingguan, terus program apa yang belum terlaksana sekaligus dievaluasi. Oh iya Pak, jika kan sekarang kan lagi pembelajaran sekolah daring ya Pak. Nah jika ada para murid yang tidak punya alat buat pembelajaran, proses pembelajaran, apakah sekolah memfasilitasi atau tidak Pak? Di mana-mana biasanya pasti ada kendala ya. Semester 11 juga termasuk karena mereka rata-rata adalah kelompok ke bawah ya. Meski di antara mereka ada beberapa yang tidak mempunyai alat untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, itu misalnya di sini HP dan lain sebagainya. Biasanya pihak sekolah memfasilitasi dengan cara meminjamkan alat HP tersebut untuk dipergunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan syaratnya dalam proses peminjaman ini mereka harus menjaga. Nah, itu pinjaman, bukan dibeli. Ya. Jadi dengan adanya pinjaman tersebut, insya Allah semua peserta didik di 111 bisa mengikuti proses pembelajaran daring. Demikian jawaban dari pertanyaan yang barusan disampaikan. Bagaimana sejarah SMAN 111 Jakarta Utara ini terbentuk? Ya, jadi nanti barangkali ditambahkan oleh Bu Amrina, kayaknya ada di sini. Sejarah berdirinya SMA 111 ini, awalnya SMA 111 ini dulu adalah SPG. Itu namanya adakan SPG, Sekolah Pendidikan Guru, yang mencetak guru-guru SD. Nah, sejak tahun SPG itu dulu namanya SPG 6, ya, SPG 6. Nah, sejak tahun 1991 itu SPG, Sekolah Pendidikan Guru kan mulai ditiadakan. SPG 6 itu berubah menjadi SMA 111. Jadi SMA 111 ini berdirinya tahun 1991. Dan gedungnya kan di lokasi sekarang, tapi gedungnya dulu adalah di depan, di jalan raya depan. Terjadi tukar guling dan akhirnya berdiri di lokasi sekarang. Jadi sudah berdiri sejak tahun 1991. Di sini saya sebagai guru dari SMA 111, khususnya nih di bidang geografi.
Ya, terima kasih untuk Bapak Doni Kurniawan selaku Guru Geografi SMAN 111 Jakarta. Sebelum memasuki sesi wawancara, kami di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan maksud PLP 1 ini. Yaitu kami akan mewawancari Bapak tentang PLP 1 ini. PLP 1 ini bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah, meliputi pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata sekolah, dan pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Ya, mungkin bisa langsung saja untuk beberapa pertanyaan pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Izin bertanya, Pak. Saya Deva Driani. Saya ingin bertanya bagaimana cara Bapak mengajak peserta didik untuk menerapkan pendidikan karakter di sekolah. Terima kasih, Pak. Ya, pendidikan karakter di sekolah. Ini saya biasanya dari awal masuk tuh, kalau di 111 ya, itu ada yang namanya MPLS. Ya, dari MPLS tuh ada pendidikan karakter, terus juga ada profil pelajar Pancasila, dan lain sebagainya. Itu dari awal masuk sekolah aja, kelas 10, udah ada ibaratnya materi tentang itu. Biasanya sih materi tersebut disampaikan oleh kepala sekolah. Kebetulan waktu tahun kemarin itu kepala sekolahnya itu yang pelajarannya PKWU gitu, PPKWU lagi, PPKN gitu kan. Terus juga Pak Ujang itu pemateri profil pelajar Pancasila nasional. Jadi kebetulan Pak Ujang itu yang memberi materi itu, dan juga sekaligus ini juga ada kaitannya sama tadi pendidikan karakter ya, pendidikan karakter tersebut gitu. Nah, kalau di pelajaran sehari-hari juga sama, saya menerapkan itu semua. Pendidikan karakter kan ada banyak ya tentunya ya, terutama di bidang geografi nih. Kalau di bidang geografi sih lebih kepada ini ya, lebih care terhadap lingkungan kayak gitu-gitu ya. Gimana sikap kita nih di masyarakat, khususnya di SMA kita nih 111 itu kan di kawasan yang padat penduduk ya, di kawasan padat penduduk tentunya, di mana itu kawasan tersebut tuh ini banyak banget kayak pemukiman kumuh dan lain sebagainya. Padatnya nggak cuma sekedar padat nih, tapi juga lebih cenderung ke kumuh gitu ya. Karena daerah mana ya? Mungkin di sini ada tuh alumni 111 tuh. Siapa namanya? Jasinta ya. Nah, saya nekaninnya ke situ tuh. Gimana cinta lingkungan dan lain sebagainya. Jadi saya ngebangun kesadaran dari anak-anak bahwasanya kita tuh pada dasarnya manusia sudah merusak alam. Alangkah baiknya jangan kita tambah rusakin lagi dengan membuang sampah sembarangan. Bahkan saat kita bangun lahir pun kita udah merusak gitu. Nah, itulah yang saya tanamkan dari anak-anak, dari ya itu dari awal banget. Saya ngambilnya kan karena pelajaran geografi ya, jadi dari ke cinta lingkungannya itu nih teman-teman, seperti itu. Gimana cara mengolah limbah, jangan boros-boros terhadap listrik, pemakaian listrik dan lain sebagainya. Itu saya selalu nekanin ke situ. Padahal sebenarnya itu kan hal-hal yang sangat sepele ya. Tapi kalau saya tanamin itu akan mendirikan kepribadian dia menjadi lebih baik, seperti itu. Pendidikan itu salah satu mungkin pendidikan karakter ya, dalam mata pelajaran geografi, seperti itu. Terima kasih jawabannya, Pak.
selanjutnya dipersilakan oleh teman saya. Ya, Mbak. Untuk pertanyaan kedua tentang media pembelajaran. Media pembelajaran geografi seperti apa yang diterapkan pada proses mengajar di saat sebelum pandemi ini ataupun pada saat pandemi ini, Pak? Media pembelajaran ya. Nah, baik. Kalau medianya itu sebelum pandemi, sih saya sering ngasih, kalau di kelas ya, karena di kelas itu kan kadang kondisinya berbeda-beda nih. Siapa namanya kamu yang cowok? Ari, Pak. Ari, ya, Ari dan kawan-kawan. Kondisi di kelas itu kadang berbeda-beda nih, teman-teman. Ya, ada kelas yang meskipun sebagian mayoritas kelas kita itu maksimal gitu ya, di 111 itu proyektornya alhamdulillah lancar semua lah ya. Bahkan ada kelas-kelas yang bisa kanan kirinya nih bisa buat spidol gitu. Tengah-tengah sih udah pasti buat proyektor tuh kalau di 111 ya. Tapi kadang-kala itu tuh hal-hal kayak proyektor gitu tuh cukup bermasalah. Jadi saya sih karena guru yang termasuk baru juga ya, saya belum lama juga ngajar. Saya selalu ngandelin PPT. Gitu. Karena dari PPT kita udah prepare tuh, ya kan? Sebelumnya udah kita prepare tuh. Kita mau nampilin apa aja, ya kan? Kita gambar. Apalagi pelajaran geografi nih ya. Gambar itu kan ribet, ya kan? Saya bisa gambar, saya jago gambar nih. Tapi butuh waktu berapa lama di kelas gitu kan untuk gambar doang. Padahal kan tahu sendiri jam-jam gitu kan kadang-kadang suka mepet gitu ya. Apalagi kalau misalnya pas hari-hari tertentu yang kebetulan misalnya hari Rabu nih sering libur gitu. Itu kan sangat mepet gitu waktunya. Nah, jadi solusinya ya saya sih pakai medianya ya PowerPoint tadi. Udah, paling gampang. Ya. Terus karena dari PowerPoint itu kita bisa nampilin gambar, bahkan nampilin video. Tapi kalau nampilin video, biasa saya langsung masuk ke foldernya aja. Kayak gitu. Karena kan geografi itu kalau misalnya kita ceramah yang nggak bisa, hanya beberapa siswa doang tuh yang bisa nangkap penggambaran mengenai metode ceramah gitu, media ceramah, ya kan. Jadi kita harus pakai PowerPoint, terus pakai video juga, dan infografis gitu ya. Saya sering tuh bikin infografis gitu kan, masih tahu ke siswa karena dari satu poster itu semua sudah terkandung pelajaran-pelajaran yang ada dalam materi tersebut. Gitu. Bahkan siswa-siswa saya juga udah pada jago-jago tuh, ya bikin kayak ya beberapa sih nggak semuanya ya, pakai aplikasi Canva, ya kayak misalnya siklus air ya dibikin tuh pakai materi Canva. Nah hasilnya juga bagus-bagus jadinya keren gitu kan. Timbang yang zaman dulu saya mungkin PPT zaman kampus gitu kan, zaman kampus saya nggak ada tuh aplikasi, ada aplikasi kayak gitu, cuma masih kita editnya pakai manual gitu kan, pakai PowerPoint, pakai shape ya kan, dan bulat-bulat dan lain sebagainya. Kalau ini udah ada gitu template-nya semua, gampang. Ya kan? Ya kalau misalnya ada sih mau nggak mau saya gambar gitu. Tapi kan tetap kita patokannya sama yang udah kita lakukan di PowerPoint kayak gitu. Itu aja sih mengenai media ya, video dan PowerPoint gitu sih. Ya bisa dilanjut Ari. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin bisa jawab ke pertanyaan selanjutnya. Iya Pak, sebelumnya suaranya terdengar jelas. Ya jelas. Suara saya jelas nggak? Iya jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Kalau tadi mengenai media pembelajaran geografi,
selanjutnya metode mengajar seperti apa yang Bapak terapkan untuk menyampaikan materi baik saat pandemi seperti ini maupun sebelum pandemi gitu, Pak? Oke, bentar ya. Bentar. Metodenya itu kalau saya sih biasa pakai macam-macam ya, karena sebelum pandemi dan setelah, oh tadi saya juga lupa tuh, setelah pandemi ya, medianya tuh. Siapa namanya? Ari. Ya, Pak. Media setelah pandemi. Boleh ditambahin lagi kan nih? Media Oh, boleh, setelah Pak. pandemi. Oke, media setelah pandemi ya. Media setelah pandemi itu biasa guru-guru pakai, ya karena balik lagi nih teman-teman. Kalau kita ngajar di sekolah negeri ya, di sekolah negeri, ya meskipun nggak semua negeri ya, tapi kalau di negeri yang apalagi di Wacung gitu kan, 111 ya, penjaringan itu wilayahnya tuh banyak di wilayah yang menengah lah ya, menengah, bahkan menengah ke bawah tuh banyak nih teman-teman. Sehingga harusnya kalau misalnya ngikutin tren yang ada, seharusnya kalau pembelajaran jarak jauh itu mau nggak mau pakai video call, ya kayak beginilah ya, pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet. Tapi kan nggak semua siswa yang di kelas itu mampu dan terfasilitasi gitu, memakai wifi, HP yang bagus, laptop yang support gitu kan, cuma buat Zoom doang gitu kan. Khususnya di ini ya, di masalah kuota gitu kan. Harusnya tuh idealnya kita pakai Zoom tiap pertemuan ya. Tiap pertemuan tuh. Tapi karena kendala itu tersebut sehingga yang dilakukan SMA 111 paling satu mata pelajaran itu paling banyak ya. Dalam 1 bulan itu ada 2 kali pertemuan Zoom meeting atau Google Meet ya. Anak-anak sih biasanya pada request pakai Google Meet gitu. Pakai Google Meet mungkin lebih enak gitu ya pemakaiannya pakai Google Meet dan nggak ada waktu kan.